Seorang balita yang bernama Bilqis menjadi korban penculikan di Makassar. Selama 1 minggu ia bagaikan bola pingpong yang dilempar ke sana kemari demi orang-orang yang punya niat keji. Diduga Bilqis menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Bahkan aksi ini diduga masuk dalam komplotan jaringan internasional. Melansir dari kompas.id, kabar soal Bilqis yang hilang datang dari kepolisian di Polrestabes Makassar. Diketahui, korban dijual di Jambi dan disembunyikan di sebuah perkebunan sehingga membutuhkan waktu dan pendekatan persuasif untuk membawa pulang Bilqis. Bilqis akhirnya ditemukan oleh tim gabungan di kawasan Tabir Selatan, Merangin, Jambi pada Minggu 9 November 2025 di sebuah lokasi yang sepi dan gelap dengan kondisi ketakutan. Untuk kejadian sendiri memang sudah sekitar 1 minggu, 6 hari yang lalu, dan anggota kami memantau pergerakan dari pelaku ini melalui saksi-saksi yang ada di lapangan, juga CCTV yang kami lihat. Nah, dari pengembangan para pelaku itu diketahui ada pelaku yang ternyata tinggal di tempat lain, sehingga kami juga mendatangi ke sana, ke Jawa Tengah. Dan dari situ kami mendapatkan keterangan bahwa korban sudah berada di Jambi. Nah, ketika berada di Jambi, kami berupaya juga untuk melakukan pelacakan, di mana korban ini diserahkan terakhir kepada orang yang melakukan transaksi untuk mendapatkan anak tersebut. Sehingga dari situ kami berhasil menemukan anaknya di Jambi, di tengah pedalaman begitu, tengah hutan. Setelah itu kami bernegosiasi untuk bisa mengambil kembali anaknya dan bisa kembali lagi ke Makassar pada hari ini. Walaupun Bilqis telah ditemukan dan kembali pada keluarganya, pihak kepolisian menegaskan akan tetap melakukan penyelidikan guna mengungkap jaringan-jaringan yang diduga masih beroperasi. Adapun Bilqis bisa bertemu keluarganya di Makassar pada Minggu 9 November 2025. Sudah ditemukan tadi malam dan bisa kembali ke Makassar pada hari ini, ya. Dan tadi sudah dicek kesehatannya, alhamdulillah tidak ada tanda-tanda penganiayaan, ya, dan kondisinya juga baik. Secara psikologis juga sudah dicek, ya. Dari Bu Kadis juga sudah ngecek semuanya, alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik. Anaknya juga ceria, ya. Mudah-mudahan tidak mengalami trauma. Ini melibatkan tindak pidana perdagangan orang, Bang? Ya, besok kami akan rilis tindak pidananya apa, karena kan ini masih baru kita terima anaknya, ya. Jadi akan kami dalami pelaku-pelakunya, jaringannya, tindak pidananya, besok kita akan rilis. Berdasarkan rekaman yang ada, kejadian penculikan Bilqis berawal dari lokasi yang bernama Taman Pakwisayang di Jalan Petarani, Makassar pada Minggu 2 November 2025. Bilang, "Papa, saya mau main di sebelah." Ya, nah, kan biasa saya bawa, Pak, memang. Cuman dia bilang, "Papa, saya mau minum." Minum lagi, masuk keluar lagi taman, begitu. Tapi saya selalu pantau dari depan. Kan kita menyamping begini duduknya, jadi kita fokus dia. Sebelum saya main, ceritanya jadi, "Papa, saya panggil Bilqis. Papa, main pasir dia. Bilqis, ya, pas game ketiga saya main, saya balik. Bilqis, sudah tidak ada, orang-orang yang di sekitar taman sudah tidak ada juga, teman." Sebagai informasi, Taman Pakwisayang adalah tempat umum di Makassar di Jalan Petarani yang lazim digunakan untuk berolahraga dan tempat bermain anak-anak. Dari kasus penculikan Bilqis, polisi telah menetapkan sejumlah 4 tersangka, yakni seorang wanita dengan inisial SY warga Makassar, seorang wanita dengan inisial NH warga Sukoharjo, seorang wanita dengan inisial MA warga Merangin, serta pria dengan inisial AS warga Merangin. Diketahui tersangka yakni SY mengaku kepada polisi. Ia bilang ia menarik imbalan uang sebesar 3 juta rupiah untuk melepaskan Bilqis. Pengakuan itu diperkuat dengan bukti 2 kali transfer, yaitu yang pertama 500.000 dan yang kedua 2.500.000 rupiah. Total uang tersebut mencapai 3 juta untuk transaksi memberikan Bilqis.
Diketahui sebelumnya pelaku SY membawa korban ke kosnya di Jalan Abu Bakar Lambogo dan menawarkan korban melalui media sosial di Facebook. Selanjutnya muncul pelaku NH yang kemudian membeli korban dari tangan SY dengan harga 3 juta. NH datang dari Jakarta ke Makassar untuk menjemput korban. Selanjutnya NH bilang menjual korban ke pelaku MA dan AS dengan harga 15 juta di Jambi. Pelaku AS dan MA mengaku membeli korban dengan harga 30 juta. Setelah itu, korban kembali dijual dengan harga 80 juta pada salah satu warga di Jambi. Adapun keempat tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dan pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Keempat tersangka terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Polrestabes sudah mengamankan 4 tersangka. Adapun tersangka adalah SY, perempuan, 30 tahun, pekerjaan PRT. Kemudian tersangka kedua NH, perempuan, 29 tahun, pekerjaan pengurus rumah tangga. Kemudian yang ketiga MA, perempuan, 42 tahun, pekerjaan PRT. Kemudian AS, laki-laki, 36 tahun, karyawan honorer, Kecamatan Bangko Maringin, Provinsi Jambi. Mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Bu, ini kan proses sudah ditemukan, kondisi Bilqis seperti apa, Bu? Alhamdulillah baik, dari segi psikologis baik. Dokter dari Polrestabes sudah memeriksa kemarin pada waktu tiba. Alhamdulillah baik, psikis dia sudah main ceria seperti biasa, aman tanpa ini. Berarti kalau untuk bentuk trauma segala macam, Alhamdulillah iya aman, katanya ya mungkin sudah dilewati kasihan toh. Dia kayak sudah ceria, saya lihat kembali bermain seperti biasa. Oke. Ada Bu yang ingin disampaikan mungkin kepada pihak kepolisian? Iya, alhamdulillah syukur, terutama syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kembalikan anak kami, pada jajaran kepolisian juga, bapak-bapak yang baik dan ganteng-ganteng sudah mendapatkan anak kami Bilqis dengan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih bapak-bapak polisi, sehat selalu.